Seluruh rakyat Indonesia pasti mengenal Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia dan proklamator kemerdekaan. Namun, sedikit yang mengetahui perjalanan hidup Soekarno setelah masa kepemimpinannya sebagai presiden. Semua dimulai dengan pemberontakan PKI yang menyebabkan pembantaian di Lubang Buaya, merenggut nyawa 6 Jenderal TNI Angkatan Darat dan seorang perwira menengah. Ketika TNI Angkatan Darat berhasil meredam pemberontakan PKI di bawah komando Soeharto, hal ini menjadi pukulan fatal bagi PKI dan simpatisannya. Pada tanggal 6 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengadakan sidang dengan menteri-menteri Kabinet Dwikora di Istana Bogor untuk membahas pembunuhan 6 jenderal utama Angkatan Darat. Dalam sidang tersebut, PKI yang dituduh terlibat diwakili oleh Nyoto dan M.H. Lukman. Namun, Ketua PKI Dipa Nusantara Aidit belum diketahui keberadaannya saat itu. Dua hari setelahnya, Soekarno membalas surat Dewi dan menjelaskan bahwa senyumnya dalam rapat kabinet adalah upaya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa situasinya terkendali dan untuk memberikan kepercayaan kepada rakyatnya. Setelah Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret tahun 1966, Soeharto secara perlahan mengambil alih kekuasaan dan mengurangi pengaruh Soekarno. Soeharto membubarkan PKI dan menangkap 15 menteri yang mendukung Soekarno. Pada tahun 1967, Soekarno dicabut mandatnya sebagai presiden oleh MPRS dan digantikan oleh Soeharto. Setelah dianggap terlibat dalam G30S, Soekarno dan keluarganya diultimatum untuk meninggalkan Istana Merdeka dan Istana Bogor pada tahun 1967. Soekarno yang dulunya pemimpin besar meninggalkan istana hanya dengan beberapa barang pribadi. Soekarno menjadi tahanan Orde Baru dan mengalami depresi. Di tengah kondisi yang sulit, sahabat lama Soekarno, Muhammad Hatta, mengunjunginya. Meskipun mereka memiliki perbedaan politik, persahabatan mereka tetap kuat. Soekarno meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Pemakamannya dihadiri oleh banyak warga yang masih setia kepada Soekarno. Buya Hamka memimpin sholat pemakaman sesuai dengan wasiat Soekarno. Ini adalah akhir yang tragis bagi seorang yang pernah menjadi presiden besar Indonesia. Pesan yang didapat kita ambil dari kisah Soekarno adalah pentingnya memahami sejarah dan mencari hikmah dari pengalaman masa lalu. Terkadang, kisah hidup tokoh-tokoh sejarah memiliki banyak sisi yang perlu dipahami, dan kita sebagai generasi penerus harus bisa mengambil hikmah dari setiap kisah yang baik maupun yang buruk.